Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini, saya Dr. Hardianto Janggi, SMA, selaku dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, akan menyampaikan materi kuliah tindak pidana tertentu ya, yang mana video ini ya, atau video materi ini adalah sebagai bahan kuliah online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Baik ya, saya akan menyampaikan materinya. Pada kesempatan ini, materinya adalah kejahatan terhadap benda, ya. Jadi kejahatan terhadap benda. Nah, di KUHP ya, di KUHP kejahatan terhadap benda ini telah diatur yaitu di pasal 362 sampai 367 yaitu tentang tindak pidana pencurian, pasal 368, pasal 369 tentang tindak pidana pemerasan, kemudian pasal 372, pasal 374, pasal 375 tentang tindak pidana penggelapan, kemudian pasal 378 tentang perbuatan curang, kemudian pasal 406 menghancurkan atau merusakkan barang, kemudian pasal 480, 481 tentang penadahan, ya, tindak pidana penadahan. Nah, yang pertama adalah pencurian. Ini diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu dengan rumusannya barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Jadi perbuatan seseorang ya, barang siapa atau seseorang ya mengambil barang ya, barang sesuatu ya, jadi sifatnya adalah barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud. Contoh kalau barang tidak berwujud itu adalah aliran listrik ya, atau aliran listrik aliran listrik strum ya, strum listrik, aliran listrik itu barang tidak berwujud ya. Barang, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain. Jadi status barang itu adalah yang diambil harus kepunyaan orang lain dengan maksud atau memiliki secara hukum. Jadi memiliki dengan maksud melawan hukum ini adalah yang barang tersebut adalah miliknya orang lain, kemudian diambil untuk dia miliki, menjadi haknya. Jadi memindahkan kepunyaan barang yang awalnya barang orang lain menjadi setelah diambil barang itu menjadi barangnya. Jadi unsurnya adalah harus ada yang mengambil, harus ada orang yang melakukan perbuatan mengambil, yang kemudian ada yang diambil adalah barang, dan unsur kedua tadi itu ya. Kemudian unsur ketiga adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum. Nah, artinya telah memindahkan hak barang tersebut milik orang menjadi haknya dengan cara diancam dengan pencurian. Nah, ini adalah rumusannya tadi saya sudah sampaikan, harus ada barang siapa, harus ada orang yang melakukan tindakan tersebut, yaitu mengambil barang ya, barang siapa mengambil ya, unsur pertama adalah barang siapa, unsur kedua adalah mengambil, harus melakukan mengambil itu adalah memindahkan tempat sesuatu itu dari tempat pertama ke tempat berikutnya. Kemudian barang sesuatu ya, sudah barang yang diambil yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi itu adalah tidak pidana pencurian. Jadi pencurian menurut KUHP ini adalah mengambil barang yang sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk melawan hukum. Itu ya, dalam rumusan pasal 362. Kemudian pasal 363 ini ada beberapa hal yang di hukuman penjaranya. Kalau tadi pasal 362 ancaman pidananya adalah 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Jadi ancaman pidana yaitu 5 tahun penjara ya. Kemudian pasal 363 dihukum dengan pidana paling lama 7 tahun. Jadi 362 tadi hanya 5 tahun penjara, kalau 363 ini adalah 7 tahun penjara. Yang pertama adalah pasal 363 ayat 1 angka ke-1 ini adalah pencurian ternak. Ini masuk dalam bagian dalam pasal 363. Jadi pasal 363 ini rumusannya adalah mengatur tentang pencurian ternak. Kemudian pencurian pada waktu kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus. Nah, ini diatur dalam pasal 363 ayat 1 ke angka kedua ya.
gempa laut, gunung meletus, ini masuk dalam ruang lingkup pasal 363 ayat 1 angka kedua. Kemudian pasal 363 ayat 1 angka ketiga adalah pencurian di waktu malam hari. Nah, dalam sebuah rumah pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Jadi pencurian dilakukan di malam hari ini masuk dalam ruang lingkup pasal 363 ayat 1 angka ketiga. Kemudian pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih, ini juga pasal 363 ayat 1 angka keempat. Kemudian pencurian yang untuk masuk ke tempat atau untuk sampai pada orang lain dilakukan dengan merusak. Nah, ini pencurian atau dengan pencurian dilakukan dengan menggunakan alat tertentu. Nah, ini juga masuk dalam ruang lingkup pasal 363 ayat 1 angka kelima, ya. Jadi angka ke-1 itu adalah pencurian ternak, 363 ayat 1 angka kedua adalah pencurian pada saat terjadinya sesuatu, ya. Itu ada kebakaran, letusan, banjir, kemudian ada orang yang kemudian melakukan pencurian, gitu ya. Nah, kemudian pasal 1 pasal 363 ayat 1 angka ketiga di waktu malam hari, pasal 363 ayat 1 angka keempat ini 2 orang atau lebih. Kemudian pasal 363 ayat 1 angka kelima adalah pencurian dilakukan dengan menggunakan alat tertentu. Nah, kemudian di pasal 363 ayat 2, jika pencurian diterangkan dalam butir 3, dalam butir 3 pencurian di waktu malam hari disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam penjara paling lama 9 tahun. Jadi pencurian di waktu malam hari kemudian dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan menggunakan alat tertentu, itu hukumannya kalau tadi pasal 363 ayat 1 itu hanya 7 tahun, namun jika pencurian yang dimaksud dengan ayat 2 di sini adalah sebagaimana dalam butir 3, kemudian dilakukan dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, diancam dengan penjara 9 tahun. Kemudian pasal 365, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, yaitu pencurian didahului atau disertai dengan kekerasan atau ini. Jadi ini adalah pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang untuk mempersiapkan mempermudah pencurian. Jadi contoh seorang pencuri memasuki rumah, seorang memasuki rumah untuk mencuri, namun sampai di rumah tersebut ada contoh pembantu yang kemudian mengetahui terhadap masuknya pencuri tersebut, maka dalam hal supaya tidak ketahuan terhadap tindakannya untuk melakukan pencurian di rumah tersebut karena telah dikepergok oleh pembantu tersebut, maka pembantu tersebut kemudian dilakukan suatu kekerasan atau ancaman agar pembantu tersebut yang telah memergoki si pencuri tersebut tidak akan berteriak. Nah, ini ya. Kemudian melarikan diri atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau beserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jadi si pembantu tadi kemudian diikat atau contoh diikat tangannya atau kemudian diikat mulutnya sehingga tidak bisa berteriak. Nah, kemudian diancam dengan penjara paling lama 12 tahun. Nah, ini kalau yang tadi cuma 9 tahun pasal 331, pasal 365 ayat 2 ini adalah 12 tahun. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari, kemudian di rumah yang tertutup, ya, kemudian jika perbuatan dilakukan oleh 2 orang atau lebih, kemudian jika masuk ke dalam rumah, ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat. Nah, kemudian yang keempat ini adalah jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Jadi orang yang kemudian dalam hal mendapati tertangkap tangan atau dalam hal pencuri tersebut didapat oleh orang yang di rumah, atau kemudian orang yang di rumah tersebut kemudian karena telah didapati oleh pencuri tersebut dilakukan dengan kekerasan supaya kemudian tidak diketahui terhadap tindakan pencuriannya, maka dan akibatnya adalah luka-luka berat, maka ancamannya adalah 12 tahun penjara. Jadi ini adalah pencurian dengan kekerasan pasal 365. Kemudian pasal 365 ayat 3, jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan penjara paling lama 15 tahun. Ini contoh tadi, pembantu tadi telah mendapati pencuri tersebut dan pencuri tersebut akibat tidak mau ketahuan, ya, maka pembantu tersebut dibunuhnya
Nah, akibat dengan terbunuhnya pembantu tersebut karena adanya pencurian, maka hukumannya adalah 15 tahun penjara. Kemudian diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, tadi pasal 365 ayat 1 jika hanya seorang ya, hanya seorang pencurinya, namun pasal 365 ayat 4 ini adalah jika pencurinya lebih dari 1 atau 2 orang, jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan persekutu disertai pula dengan salah satu yang diterangkan dalam nomor 1 dan nomor 3. Jadi di malam hari, kemudian jika dengan merusak. Nah, ini dengan hukuman penjara seumur hidup ya, pidana mati atau seumur hidup. Nah, kemudian pemerasan dan pengancaman. Ini tidak pidana pemerasan dan pengancaman. Ini pasal 368. Kita lihat rumusannya. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan hutang diancam dengan karena pemerasan dengan pidana paling lama 9 bulan. Jadi ini adalah suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut adalah memaksa orang untuk menyerahkan barang atau pemerasan ya, menyerahkan barang padahal barang tersebut adalah bukan kepunyaannya. Jadi untuk melakukan kekerasan atau pengancaman ya, atau pengancaman kepada orang lain yang memiliki barang agar barang dengan ancaman tersebut sehingga barang tersebut diserahkan kepadanya. Ini dipidana dengan paling lama 9 bulan. Jadi unsurnya adalah barang siapa. Jadi harus ada menguntungkan diri sendiri atau melawan hukum. Nah, jadi itu kemudian unsurnya. Kemudian memaksa seseorang dengan kekerasan. Jadi harus ada perbuatannya adalah memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi dengan ancaman kekerasan tersebut, barang tersebut telah diserahkan kepadanya. Jadi ini adalah dalam hal tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Jadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan maksud karena dengan adanya pemerasan pengancaman tersebut, barang tersebut diserahkan kepadanya. Dengan pasal 369, barang siapa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan. Jadi ini adalah orang ini adalah mengancam atau memeras seseorang lain dengan modusnya adalah untuk kemudian dengan modusnya mencemarkan nama baik. Kalau kamu tidak kasih barang itu, saya akan cemarkan nama baikmu. Baik itu secara lisan maupun dengan tulisan. Nah, atau dengan akan membuka rahasia. Kalau kamu tidak akan menserahkan barang tersebut, saya akan membuka semua rahasia. Nah, ini ini dilarang adalah diatur dalam pasal 369. Jadi unsurnya harus ada barang siapa, harus ada orang yang kemudian melakukan pengancaman, yaitu melawan hukum dengan melakukan pencemaran dengan modusnya adalah pencemaran nama baik atau membuka rahasia. Untuk memberikan barang dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Ini adalah pidana penjara 4 tahun ya. Jadi pengancaman atau pemerasan hukumannya penjaranya adalah 4 tahun. Nah, kemudian penggelapan. Penggelapan di sini diatur dalam pasal 372. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama 4 tahun. Contoh, saya meminjam ada usaha rental, ada orang lain yang kemudian meminjam rental mobil, ada orang lain kemudian meminjam mobil tersebut pada rental tersebut. Kemudian setelah dipinjam mobil tersebut yang harus kembali 1 bulan, ternyata mobil tersebut sudah tidak lagi dikembalikan, atau si orang pinjam tadi akan melawan hukum atau akan mengalihkan kepunyaan orang lain, kepunyaan mobil tersebut yang kemudian dimiliki oleh orang tersebut beralih dengan orang yang pinjam tersebut beralih untuk menjadi miliknya. Jadi ini bedanya antara pencurian. Kalau pencuriannya barangnya belum ada, kemudian diambil. Nah, kalau kemudian penggelapan barangnya sudah ada,
dan kemudian barang tersebut adalah yang sudah ada tersebut, contoh tadi mobil rental, dia akan menguasainya. Jadi hampir sama sebenarnya ya dengan pencurian, tapi adalah menguasai barang. Namun dalam pencurian barangnya belum ada, kemudian diambil terlebih dahulu. Tapi kalau dalam penggelapan barangnya sudah ada dan kemudian akan dikuasai. Jadi kalau penggelapan, cara pengambilan barangnya itu dengan sah, karena dasarnya contoh tadi dasarnya adalah peminjaman, namun adalah yang kemudian dilarangnya itu adalah ketika sudah kemudian setelah barang itu dipinjam dan barang dengan dasarnya dipinjam secara sah, namun setelah dikuasai barang dipinjam, barang itu akan dikuasai oleh peminjam tadi. Nah, ini hukuman penjaranya adalah paling lama 4 tahun atau pidana denda Rp900.000. Jadi ini adalah suatu tindak pidana, suatu perbuatan dilarang adalah contoh tadi adalah dalam hal meminjam mobil, namun mobil tersebut setelah dipinjam selama 1 bulan ternyata sudah melebihi dan tidak mau dikembalikan kepada pemilik rental tersebut. Nah, ini adalah penguasaan barang yang barang tersebut kepunyaan orang lain dikuasainya untuk dimiliki ya. Jadi barang tersebut dikuasai dengan maksud untuk dimiliki ya. Kemudian pasal 374 penggelapan dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Jadi ini 372 adalah tidak ada hubungan sama sekali ya, tidak ada hubungan sama sekali. Namun 374 ini adalah perbuatannya adalah unsurnya adalah dalam hal hubungan tadi, dalam hal dua orang tadi, contoh dalam hal pinjam meminjam, dalam hal penguasaan barang tersebut ada karena ada hubungan antara kedua orang tersebut, antara A dan si B tersebut ada hubungannya. Ada contoh hubungan kerja atau hubungan pencarian. Jadi contoh dalam hal ini adalah atasan dan bawahan. Dan bawahan ini dalam hal contoh memakai mobil tersebut dan mobil tersebut tidak mau dikembalikan lagi kepada atasannya. Sehingganya dalam rumusan pasal 374 yang tadi dalam hukuman penjaranya adalah 5 tahun, namun dalam 372 tadi hukuman penjaranya adalah 4 tahun. Nah, di sini saya tandaskan kembali 372 tidak punya hubungan antara si A dan si B. Kemudian di 374 ini ada hubungan antara si A dan si B. Contoh dalam hal ini adalah hubungan kerja ya. Kemudian pasal 375 penggelapan dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan atau dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang sesuatu khususnya selalu demikian diancam dengan pidana penjara 6 tahun. Contoh begini. Ini adalah contoh barang yang dititipkan kepada dia, contoh barang wasiat untuk disimpan. Nah, dalam hal ini contoh warisan terhadap si anak yang karena kenapa si anak tersebut ditunggu sampai dengan dewasa, maka dititipkan kepada seseorang. Namun ternyata seseorang tersebut setelah anak tersebut mencapai umur dewasa, barang tersebut tidak diserahkan kepada anak tersebut. Nah, yang dalam hal ini sudah berhak karena setelah dewasa seharusnya orang yang dititipi amanah tersebut harus mengembalikan kepada anak tersebut karena barang tersebut atau warisan tersebut adalah merupakan hak dari anak dan orang yang telah dititipkan tidak mengembalikan barang, maka ini adalah perbuatan dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 375 yang ancaman pidananya adalah paling lama 6 tahun penjara. Jadi ini adalah suatu penitipan amanah yang tidak penitipan amanah namun disalahgunakan. Nah, kalau kita kemudian mengambil garis besar adalah dalam hal tindak pidana penggelapan ini adalah merupakan orang yang tidak amanah. Contoh tadi di pasal 372 dalam hal pinjam meminjam ya, dalam hal pinjam meminjam mobil setelah dipinjamkan ternyata tidak dikembalikan. Nah, dalam pasal 374 ternyata adalah
contoh seorang bawahan kepada atasan diberikan pinjaman, contoh mobil untuk dipergunakan untuk dalam hal bagaimana lancarnya suatu urusan kantor, maka namun mobil tersebut tidak dikembalikan atau mungkin telah dikuasainya atau tidak lagi ada, tidak kemudian dikembalikan lagi kepada atasannya. Nah, dalam pasal 375 adalah seseorang diberikan amanah untuk kemudian disimpan sementara waktu terhadap para warisan kepada warisan seorang anak, karena mungkin orang tuanya telah meninggal dunia, maka si orang tersebut yang diberikan amanah yang seharusnya setelah anak tersebut setelah dewasa harus dikembalikan namun tidak dikembalikan. Kemudian perbuatan curang, pasal 378. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan hutang dengan ancaman penipuan dengan pidana penjara 4 tahun. Jadi ini adalah soal tipu menipu ini. Menentukan diri sendiri dengan memakai nama palsu atau martabat palsu. Jadi ini banyak ya. Kalau contoh di media sosial ini banyak ya. Namun dalam delik ini adalah delik umum. Nah, kalau dalam media sosial itu dalam kaitannya dengan undang-undang ITE. Nah, di sini contoh contoh menggunakan contoh seorang dengan menggunakan suatu status mengaku sebagai seorang contoh polisi, mengaku sebagai seorang pejabat. Nah, karena dia mengaku seorang polisi atau pejabat, ya contoh ya, kemudian meminta kepada orang lain untuk kemudian menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau kemudian untuk memberikan hutang atau menghapuskan hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ini adalah soal tipu muslihat dengan menggunakan suatu status tertentu ya. Kemudian menghancurkan barang atau merusakkan barang. Ya, ini adalah menghancurkan ya. Menghancurkan barang atau merusakkan barang. Nah, pasal 378 ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda ini kalau di KUHP Rp4.500. Nah, di sini lihat ya. Melawan hukum menghancurkan. Jadi harus tindakannya adalah melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membuat tak dapat dipakai lagi. Jadi seorang merusak ya. Merusak, melawan hukumnya adalah merusak barang orang lain. Menghancurkan, membuat tak dapat dipakai lagi. Nah, ini adalah suatu perbuatan dilarang bagaimana dalam pasal 378 KUHP. Ini dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Pasal 378 ayat 2 dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja atau melawan hukum membunuh atau merusakkan, membuat tak dapat digunakan lagi, menghilangkan hewan. Nah, ini dalam kaitannya dengan hewan ya, dengan ternak. Nah, 378 itu adalah barang secara umum, 378 ayat 1 adalah barang secara umum, 378 ayat 2 ini adalah kaitannya dengan hewan atau ternak. Kemudian penadahan ya, penadahan ini pasal 480, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan. Nah, contoh begini. Contoh yang kajian tadi, contoh yang berhubungan tadi dengan tidak pidana penggelapan. Mobil yang sudah disewa tadi, yang kemudian dijual kepada si C. Jadi si A ini, contoh si A adalah orang yang menyewakan mobil, si B ini adalah orang yang menyewa, dan orang yang menyewa tadi kemudian telah melakukan suatu penggelapan dengan ya, yang karena barang tersebut tidak boleh diperjual. Barang tersebut itu harus dikembalikan setelah masa sewa berakhir. Namun si B tadi kemudian bukannya mengembalikan, malahan menjual barang tersebut kepada si C. Nah, si C ini membeli barang tersebut dari si B. Si B ini kemudian dikenakan dalam pasal 480, yaitu adalah membeli barang atau membeli barang ya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan. Nah, ini diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Jadi
barang yang kemudian hasil kejahatan, barang yang kemudian hasil kejahatan ya, barang yang hasil kejahatan tersebut, contoh yang berhubungan dengan tidak pidana penggelapan, yang kemudian dibeli oleh si C atau disewa oleh si C atau digadai atau diterima gadai oleh si C, maka itu masuk dalam kategori perbuatan dilarang adalah 480 atau penadahan. Jadi barang yang hasil dari kejahatan. Nah, barang yang hasil dari kejahatan, contoh yang ada kaitannya dengan penggelapan atau barang yang ada kaitannya dengan pasal 362 atau pencurian yang kemudian dilakukan oleh si C untuk kemudian membeli barang tersebut yang merupakan hasil dari kejahatan. Nah, barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda itu sebutnya harus juga bahwa diperoleh dari kejahatan. Jadi ini adalah ruang lingkup dari penadahan adalah membeli barang atau menyewa barang atau mengambil keuntungan dari barang tersebut dan barang tersebut merupakan dari hasil dari kejahatan. Kemudian pasal 481, barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana paling lama 7 tahun. Ini sudah jadi kebiasaannya, adalah setiap ada barang-barang dari hasil kejahatan selalu dia ingin membeli, menukar atau menerima gadai. Nah, ini ancamannya adalah 7 tahun. Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 dan hakim melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Ini pengecualian yang bersalah dapat dicabut haknya menjadi pasal 35 nomor 1 dan 4 ya. Nah, oleh karena itu dalam pasal 480 ini ya, 480 butir ke-1, butir ke-2, butir ke-3 ini ya. Nah, ini dalam hal membeli barang atau kemudian menarik keuntungan, kemudian menjadikan sebagai kebiasaan, ini adalah sebuah dalam dua lingkup tidak pidana penadahan ya. Artinya barang tersebut adalah barang yang dari hasil kejahatan. Barang dari hasil kejahatan, maka dia masuk dalam perbuatan dilarang atau tidak pidana penadahan. Nah, saya kira itu dalam hal tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap benda. Jadi pada intinya adalah kejahatan terhadap benda ini adalah suatu kejahatan yang telah dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan benda sebagai objeknya. Jadi tindakan seseorang yang kemudian terhadap benda tersebut yang kaitannya dengan pencurian, yang kaitannya dengan penggelapan, yang kaitannya dengan pengancaman, yang kaitannya dengan pengerusakan, yang kaitannya dengan penadahan. Baik ya, baik. Saya sebagai akhir dari materi ini, saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan sebagai tindak lanjut mahasiswa. Yang pertama adalah, apa perbedaan antara tindak pidana pencurian dan tindak pidana penggelapan? Apa perbedaan antara tindak pidana pencurian dan tindak pidana penggelapan? Kemudian pertanyaan kedua, pada menit keberapa saya menjelaskan tentang ketentuan tidak pidana pemerasan dan pengancaman. Pada menit keberapa saya menjelaskan tentang tidak pidana pemerasan dan pengancaman dan tindak pidana, dan pada menit keberapa saya menjelaskan tentang tidak pidana penadahan. Itu soal yang kedua ya. Kemudian soal yang ketiga adalah apa yang kemudian menjadi rumusan pasal 378, yaitu berkaitan dengan tidak pidana menghancurkan atau merusakkan barang atau tidak pidana pengerusakan. Apa rumusan pasal dari pasal 378 KUHP? Pasal 378 KUHP. Nah, kemudian apa perbedaan antara pasal 362 dan pasal 363? Apa perbedaan antara pasal 362 dan pasal 363 KUHP? Pasal 362 dan pasal 363 KUHP. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah mengapa pertanyaan terakhir yaitu
Bagaimanakah sebetulnya delik dalam pasal perbuatan sebetulnya yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Bagaimana sebetulnya bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP ya, dalam pasal 480 KUHP ya. Ini ya, bagaimana sebetulnya perbuatan-perbuatan yang diatur dalam pasal 480 KUHP. Baik ya, itu pertanyaan yang silakan kalian jawab. Adapun cara menjawabnya, silakan kalian simak pada kelas kalam mata kuliah tidak pidana tertentu. Demikian penyampaian materi ini dan sekaligus ada pertanyaan yang akan dijawab yang akan kalian jawab nanti pada cara menjawabnya pada kelas kalam ya. Saya akhiri penyampaian materi mata kuliah kejahatan terhadap benda mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi